Salam Suksma Angling Dharma. Kembali Guru Adu ada penyampaian kepada semua para sinar, para abdi khususnya. Kita dalam hidup semua bercita, berangan-angan hidup kita semoga sehat selalu, ya, berbahagia selalu, banyak rezeki, ya, biar sukses, biar banyak punya uang, biar cepat dapat jodoh, biar ya semuanya yang baik-baik. Tidak mungkin manusia berdoa yang tidak baik buat hidupnya, tidak ada. Tapi kan dalam kenyataannya banyak, ya, segala doa maupun segala mungkin daya upaya dan usaha kita ada yang gagal, ada yang mungkin tidak tercapai sesuai keinginan, bahkan mungkin ada hasilnya terbalik dengan apa yang kita harapkan, inginkan maupun yang kita lakukan. Disitulah kita harus menyadari bahwa kita ini manusia sangat sungguh terbatas. Ada yang lebih berkuasa dalam hidup ini, yaitu Sang Maha Pencipta. Manakala kita dalam hidup sudah percaya dan yakin kita itu adalah makhluk yang sangat terbatas dalam segala hal, dalam urusan apapun kita terbatas, maka kita janganlah kita ego, aku, apalagi kita sombong karena kita merasa mungkin mempunyai kelebihan tertentu yang akhirnya kita terlalu mengagung-agungkan apa yang kita miliki hanya untuk pamer, menunjukkan siapa kita, dan akhirnya kita menindas orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Hidup kita ke dunia ini kan tidak bawa apa-apa. Kita hidup ke dunia ini kan telanjang dan bawa karma, dan nanti kita kembali berpulang menghadap beliau tidak akan bawa apa-apa. Segala harta benda yang mungkin sudah banyak menumpuk kita milikin, tidak kita akan bawa pulang. Bahkan kadang-kadang banyak kejadian harta benda yang menumpuk bahkan itu jadi masalah pada saat kita meninggal. Kan itu jadi rebutan sebagai warisan atau mungkin jadi sengketa. Manakala apa yang kita setelah susah payah kita capai di dunia ini justru bukan bawa berkah yang positif buat keturunan, buat orang-orang yang kita tinggalkan. Karena kita sendiri dalam hidup mungkin terlalu bernafsu, tidak pernah kita menyeimbangkan hidup, bahwa kita akan berpulang menghadap beliau tanpa bawa apa-apa. Makanya bekalilah hidup kita, carilah sesuatu yang di luar bersifat lahiriah tersebut, yaitu ya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kan banyak macamnya. Ilmu pengetahuan kita secara lahir kita bersekolah dari kita TK, SD, SMP sampai di universitas. Kan di situ kita ada banyak diberikan pengetahuan oleh para guru, pengetahuan bersifat ya ilmu alam, ilmu sosial, ilmu agama, ilmu politik, ilmu hukum, teknologi, dan macam-macam ilmu kesehatan. Tapi tentunya di balik itu semua tentunya kita harus ada juga dasar-dasar ilmu pengetahuan yang lebih kuat, yang lebih luhur, yang lebih mulia, yaitu ilmu pengetahuan kerohanian. Kalau kita dasar ilmu kerohanian, spiritual kita rendah, lemah, segala ilmu pengetahuan yang kita pelajari di muka bumi ini yang seperti tadi Guru Adu sebutkan, kita belajar di SD, TK, SD, SMP, SMA, universitas, kita di situ akan bisa takabur karena atas segala kepintaran yang mungkin sudah kita miliki, terus kita mempunyai suatu kemampuan. Terus kalau kita rohani kita, jiwa kita, mental kita, akhlak kita tidak bagus, itu akan menghancurkan hidup kita, akan menghancurkan segala sesuatu perjuangan yang mungkin kalian sudah begitu susah payah kalian rintis dari bawah dengan begitu penuh perjuangan, penuh dengan gigih ya, pengorbanan segala macam, uang, materi, harta, ya, tenaga, waktu kan hancur sia-sia kalau kita tidak mempunyai akhlak moral atau rohani spiritual yang bagus. Untuk itulah marilah kita dalam hidup seimbangkan dalam hidup ini, carilah pengetahuan yang menuntun arah jiwa kita semakin lebih dekat pada Tuhan, agar kita jadi manusia-manusia yang berbudi luhur, tidak sombong, tidak takabur, punya jiwa welas asih,
jiwa penyayang, jiwa kita hanya penyebar ya kebajikan, bukan orang-orang yang adigang-adigung yang selalu menunjukkan siapa saya, kamu siapa, kamu di bawah, kan begitu. Semua akan berakhir kembali kepada titik kita nol, yaitu kembali pada Sang Maha Pencipta. Selama ini banyak orang mengatakan dunia ini modern, dunia ini canggih dengan berbagai macam ya sesuatu yang sudah kita dapatkan, itu semua memang kehendak Tuhan. Tapi apa artinya ya kemajuan teknologi gumining wayahang, tapi mental iman manusia lemah merosot. Bumi wayah, teknologi wayah canggih, tapi mental iman spiritual manusia malah semakin muda. Kenapa Guru Ratu bilang begitu? Karena kenyataan. Zaman dulu memang gumine mungkin ngude, tapi mental mereka, spiritual rohani mereka wayah. Spiritual mereka betul-betul mantep, yakin. Ya, karena mereka betul-betul membaktikan apa yang dia yakinkan diri. Semua yang alam jiwa kita, alam semesta ini punya beliau. Kita betul-betul kita berserah diri antara ucapan dan perilaku. Kita bisa menyesuaikan. Zaman sekarang kan antara ucapan yang kita sampaikan banyak religius, banyak bijaksananya, banyak mengatakan kebenaran, tapi dia sendiri terbalik, adharma. Dia tidak mau belajar, dia hanya menyadur dari sana sini menyampaikan ke orang lain, tapi dia tidak sendiri, tidak ada belajar, tidak mempraktikkan sendiri. Banyak menipu orang hanya untuk mencari sensasi agar merasa dirinya itu mungkin dianggap orang yang bijaksana, orang mampu, orang mungkin teguh, orang pandai, mungkin orang bisa, orang sakti juga, ngaku sakti, atau orang mengerti. Kita tidak usah membohongi orang lain, karena ketenangan hidup ini tentunya didasari oleh kejujuran kita sendiri. Kalau kita jadi manusia selalu merasa diri terbatas, kurang, dan banyak bergaul, banyak mencari pengetahuan, akan banyak hal-hal yang tidak tahu kita dapatkan. Disitulah kita akan merasa kecil. Banyak-banyaklah mendengarkan nasihat tutur-tutur kerohanian dari siapapun, termasuk dari Guru Ratu sebagai guru kalian. Karena dengan kalian banyak mendengarkan ilmu pengetahuan, kalian akan menjadi orang bijak. Jangan pengetahuan itu dicari hanya untuk mendapatkan tujuan tertentu, tapi carilah pengetahuan itu. Setelah kalian mendapatkan, galilah, telitilah, resapi, artikan, dan laksanakan. Dari situ kalian akan mendapatkan sesuatu arti dan nilai sebuah pengetahuan. Bukan kalian mencari pengetahuan hanya buat titel gelar saja, agar kalian S1 sudah dokter andus, insinyur. Tapi kalau kalian gelar saja tinggi tapi kalian tidak paham, tidak mengerti apa itu yang mungkin pengetahuan yang kalian pelajari, kan siapa dibohongi. Kita gelar SA tapi kita tidak mengerti hukum perdata pidana, tapi gelar sudah SH. Itu contohnya. Tetap semangat semuanya. Rahayu semuanya, kompak di grup. LAD hidup jaya merdeka rahayu.